Lebih tepatnya saya suka switch karir sih. Toh PlayStation lama-lama juga ada di PC ya. Oh. Kita mau ngadain apa, mau jalan apa, tunggu santai gitu. Tapi kok nggak pernah datang ya rasa santai itu ya. Selalu sibuk. Performance is one thing, tapi persona is another thing. Buat kami bobotnya sama. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau yang bisa panggil saya Dita. Dan di episode kali ini mungkin buat Gizmo Friends yang rajin main game-game PC bertanya-tanya itu siapa gitu ya. Tapi kalau gamenya mungkin pernah main gitu, atau paling nggak pernah tahu nama gamenya gitu ya. Jadi barengan saya sekarang ada Mas Victor Sugianto dari DCB First Studio. Halo sobat-sobat Gizmo Talk. Gizmo Friends. Gizmo Friends saya panggilnya. Betul. Jadi Mas Victor ini salah satu co-founder dari DCB First Studio. Oke. Kita lagi main-main ke dekat kantornya, nggak di kantornya banget sih. Dekat kantornya ya. Oke. Jadi thank you banget kesempatannya buat ngobrol-ngobrol. Apa kabar Mas Victor? Baik, sehat Mas Dita. Alhamdulillah kalau gitu. Dan kita mau ngomongin soal ini ya, gimana transisi karir dari yang tadinya tuh kayaknya jauh banget dari industri kreatif dan video game apalagi gitu ya. Karena kalau googling aja nama Victor Sugianto VC Viewer gitu di LinkedIn misalnya di Smokex, dan yang ditemukan adalah Macam-macam. Iya. Dan yang terlama itu justru malah di industri ini ya, konstruksi gitu ya. Iya, kebetulan Iya. ya. 11 tahun sebelum ini saya di konstruksi. Nah, itulah dia pertanyaan besarnya gitu. Dari tadinya membangun gitu ya, membangun apa? Rumah, kantor? Ya kalau di tempat saya bekerja sebelumnya, itu spesialis sih membangun gedung tinggi aja. Oke. High rise building. High rise bukan high rise ya. High rise building. Betul. Alias menara-menara pencakar langit nih semua. Iya. Dan sekarang membangun sesuatu yang berbeda, tingginya mungkin nggak kalah nih sama bangunan-bangunan yang pernah didirikan sebelumnya. Nah, mungkin ini jadi ini juga ya, lecutan buat Gizmo Friends yang sedang berada di persimpangan karir atau baru lulus kuliah dan sedang pengen menapaki sesuatu yang wah, kerja korporat atau masuk industri kreatif termasuk dalam industri game gitu, seperti halnya musik talk. Nah, tapi cerita dulu dong, latar belakang switch karirnya ini apa? Emang suka main game kah atau apa? Nah, lebih tepatnya saya suka switch karir sih. Switch karir itu cukup banyak Mas Dipta. Saya sudah 21 kali saya gonta-ganti karir ya gitu. Dari sejak kuliah ya, sejak pertama kali dapat kerjaan itu ya saya cukup gonta-ganti lah gitu. Di kisaran tahun? Saya masih ketahuan umurnya nih di sini gue. Ya saya tahun 2000 dulu Mas. Tahun 2000 ya kuliah sambil kerja langsung. Oke. Tapi ya waktu dulu kuliah sambil kerja pun saya rata-rata setiap itu jalanin semacam 3 pekerjaan lah gitu ya. Jadi saya kuliah juga, kerja semester 1 sebagai programmer karena saya IT ya basicnya. Akademi saya IT, tapi saya juga menekuni musik juga. Jadi saya punya grup akapela dulu, kita bernyanyi keliling kafe-kafe gitu ya. Tapi saya juga suka art juga. Jadi saya gambar juga. Jadi memang ini ya, kalau akhir ke industri game itu bukan sesuatu yang jauh-jauh banget dari sesuatu yang disenangi. Disenangi setuju ya. Tapi kalau dijalani emang belum pernah. Okay. Literally saya dari 4 co-founder nih ya, kita nggak punya latar belakang di video game development memang. Ya. Jadi kalau yang lain-lain banyak kita gitu. Saya pun jalanin dari IT, komputer, ya tadi musik, nyanyi, saya jalanin fotografer. Saya juga jalanin melukis, bisnis consultant, membuat software ERP dan change management. Terakhir saya HRD bahkan. Ya, saya HR mempelajari culture dan human behavior. Nah, tapi ini jadi menarik ya Gizmo Friends karena bukan
sekedar lompat karir gitu ya. Kalau lompat karir mungkin kan banyak ya, Mas Victor juga mungkin sering dengar, sering baca, apalagi pernah jadi seorang HR juga, perpindahan karir untuk generasi terkini gitu kan. Makin udah generasi kalau makin sering switch karir atau jadi kutu loncat menurut gitu. Tapi bukan itu yang pengen ditanyakan, tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja lagi sama orang dan memutuskan untuk membangun sesuatu sendiri. Ya itu selalu ada di benak saya sih. Jadi saya tuh tidak pernah selalu mengalami dilema. Saya ini orang otak kiri atau otak kanan gitu ya. Karena kata orang-orang ya kalau programmer gitu, itu seninya kurang bisa seni gitu ya. Sedangkan kalau seniman, sedangkan seniman biasanya nggak ngerti teknologi gitu. Ya itu rumornya. Tapi saya mau buktikan bahwa bisa aja seimbang sih kiri dan kanan. Itu yang saya coba jalankan. Ya akhirnya ya di 2023 itu saya udah jalankan semua, tapi saya di midlife crisis kali ya. Apa ya karir yang saya mau jalanin, udah terlalu sering saya banding setir gitu. Nah, saya sebenarnya jujurnya nanya ChatGPT, waktu itu lagi baru-barunya ChatGPT Mei 2023. Nah, dikasih rekomendasi deh tuh top 5 yang paling pertama video game developer. Saya juga mikir gitu, kok nggak kepikir ya? Oke, how untuk memulai itu baru saya cari tahu lagi gitu bagaimana cara memulainya. Kira-kira dari sisi saya gitu, tapi rekan-rekan saya tiba-tiba ya entah gimana ada divine intervention atau apa gitu ya. Keesokan harinya tiba-tiba teman lama sekolah saya yang sudah 20 tahunan nggak ketemu ngajak ketemu. Nah itu rekan saya sekarang ya. Dia juga dapat ilham di Jepang, dia dapat nasihat dari orang besar untuk memulai industri IT yang kamu suka. Jadi besoknya itu tiba-tiba dia nelpon saya untuk ketemuan. Saya pikir sih jualan asuransi tadinya ya, karena udah lama nggak ketemu kan. Ternyata dia ngajak untuk bikin video game ya. Sampai hari ini ya kita bersyukur nggak pernah nyangka di titik hari ini, walaupun kami belum bisa ngomong banyak karena IP kita belum selesai ya, belum jadi nih ya, under development, tapi kami tetap mensyukuri setiap harinya sampai bisa di titik ini. Nah ini yang kalau tadi ya kita sebelum tapping di sini kita mampir ke kantornya BC Beaver gitu. Ini sih sama sekali tidak kelihatan seperti sebuah bisnis rintisan. Kalau ngelihat masuk gitu ya, nanti di Smokers kalau bisa mungkin kan kita kasih footage kita kasih. Kalau tidak kepoin ya media sosial di Beaver kali. Tapi yang menarik di sini tadi dari sekian banyak hobinya atau kegiatan yang dilakukan Mas Victor, itu juga tidak ada game di situ. Berarti emang bukan gamer juga? Kalau gamer sih ya lumayan banyak sih. Steam library saya 1200 sih gamenya. Saya main game segala macam saya main. Konsol saya juga saya main. Mobile juga saya main. Konsol saya di Nintendo dan Microsoft di Xbox ya. Xbox. PlayStation berarti tidak malah. Iya, saya harus memilih membiasakan baru gitu. Toh PlayStation lama-lama juga ada di PC ya. Oke. Nah, tapi 2 tahun membangun sebuah IP gitu ya, dan masih dalam tadi seperti Mas Victor bilang belum beres IP-nya gitu. Tapi tim dan ya kalau ini melihat secara kasat mata ya gitu ya, keikutsertaan di berbagai acara game gitu kayaknya juga cukup sering. Kayaknya meskipun IP-nya belum jadi tapi perkembangannya sudah segitu signifikan gitu. Itu boleh diceritain apa yang membuat itu bisa terjadi? Apakah memang sudah ada investor yang oke banget atau memang ada pemasukan lain meskipun IP-nya belum rilis? Gimana? Ya satu kunci kalau kenapa kita masih ngegas terus ngebut ya untuk memproduksi ini progres demi progres gitu ya, karena ya satu kami punya passion untuk menjalankan ini. Kami pastikan setiap talent di studio kami mengerjakan dengan passion, but it is not passion project. Ada bedanya ya, passion project itu ya nggak bikin komersialisasi gitu. Ya kita ngerjakan dengan passion tapi kami pastikan ini adalah commercial project ya. Kita udah punya arahan dan visi misi yang jelas bahwa target dari game andalas ini ya, IP pertama kami ini ya kita akan targetkan ke pasar internasional juga. Ya, jadi memang satu passionnya, dua
Sepertinya kami akan menjalankan Andalas ini sampai hari ini ya, sampai di bulan Mei 2026 ini kami masih percaya dan masih sanggup untuk self publish sendiri ya. Jadi sepertinya sih kami tidak mencari publisher luar untuk menerbitkan Andalas ini. Apakah nanti DC Beaver juga seperti mungkin Toge gitu ya yang berfungsi juga sebagai publisher, ada rencana ke sana juga? Ya amin, itu cita-cita besar ya. Toge kan udah big brother kita ya, udah 18 tahun kita. Ya kami tahu kami suatu saat pasti akan mengarah juga. Kita ingin bantu juga mengembangkan sesuai dengan misi Beaver juga ya. Kami ingin mengembangkan ekosistem game development di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman development yang lain mungkin bisa kita bantu as a publisher someday. Oke. Nah, ini yang menarik soal membantu dan keuletan gitu. Kalau dilihat dari namanya kan, kalau kita biasa ya sebenarnya pertanyaan klasik kalau ada produk baru, band baru atau IP baru gitu ya, kok namanya ini gitu. Sebenarnya agak dihindari. Cuman yang menarik di sini namanya kayak ini banget ya, identik sama keuletan gitu, kerja keras gitu, kayak smooth gitu. Ada ini nggak sih? Ada elemen-elemen yang memang pengen dimasukin soal kerja keras tadi dengan pengen untuk membuat sesuatu yang profitable gitu. Iya. Memang kadang memilih nama PT-mu itu ada berkat juga dan kutukannya juga gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Diptan lihat teman-teman di atas ya, lihat semua sibuk gitu. Semua sibuk ya, memang kita selalu sibuk ya. Tunggu kita mau ngadain apa, mau jalan apa, tunggu santai gitu. Tapi kok nggak pernah datang ya rasa santai itu ya, selalu sibuk. Satu hal itu, tapi kami DC Beaver Studio ya under PT yang kita itu PT berang-berang sibuk memang ya. Jadi memang kita selalu sibuk dan filosofinya memang berang-berang itu nature-nya dia selalu sibuk sepanjang summer itu dia sibuk terus mengumpulkan ranting demi ranting, mempersiapkan winter yang akan datang, dia mempersiapkan rumah sarangnya itu besar sekali ya untuk dia hibernasi, untuk berlindung gitu ya. Tapi dia tidak hanya membuat yang kecil, dia membuat sesuatu yang besar untuk bisa menampung binatang lain. Itu sesuai dengan visi misi kita ingin bisa menjadi shelter lah ya, menjadi shelter, menjadi contoh yang baik, bisa membimbing dan memajukan ekosistem di game industri ini. Karena Beaver adalah ekosistem builder, itu kira-kira apa ya? Oke. Nah ini kita geser dikit nih Mas Victor ke IP yang sedang dikembangkan sama DC Beaver. Andalas Realms of Eternal Lights ya. Iya. Judulnya agak panjang ya, di semua Friends. Iya. Tapi satu hal ketika ya karena beberapa kali exhibit di katakanlah di G2G atau di event lain juga cukup sering ikut ya. Ya. Ada lah ya, pokoknya di beberapa acara-acara game gitu ada dan gamenya jadi menarik perhatian saya karena ini kok identik banget sama Zelda gitu. Keliru apa enggak? Ya ngomong gitu ya, tapi banyak juga yang dibilang mirip Genshin Impact juga ada. Oke. Ya, walaupun I wonder why gitu sebenarnya. Apakah hanya karena rumput bergoyang hijau, kelihatan kartun dan langit biru, orang bilang mirip Zelda gitu kan ya? Oke. Ya, tapi aku anggap itu complimentary kali ya. Aku anggap itu suatu pujian, tapi juga tantangan buat kita karena ya Zelda itu adalah game terbaik yang pernah saya jalani, yang pernah saya mainkan seumur hidup saya. Saya masih ngerasa ratingnya Zelda is top gitu ya. Dan semua serinya? Khusus Zelda Breath of the Wild dan Tears of the Kingdom tentunya. Okay. Ya, dari art directionnya ya. Oke. Yang seri-seri sebelumnya? Ya, bukan artnya yang bagus yang seri-seri sebelumnya. Oke. Ya, dan orang menilai kata game kita mirip Zelda itu pasti dari visualnya. Betul. Karena sebenarnya kalau dari story, dari mekanik, dari cara gameplay morphing berubah yang nggak ada hubungannya sebenarnya sih. Hanya karena visual gitu kan. Makanya saya tadi bertanya, apakah karena rumput saja gitu? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa milih genre atau visual yang seperti itu gitu? Kenapa nggak misalnya dengan latar belakangnya Mas Victor yang di industri bangunan gitu ya, ekosistem bangunan, kenapa nggak bikin sim building misalnya gitu? Ya make sense sih ya, mungkin ide atau namanya kayak nama semen ya.
Ya, actually ya walaupun kita di dunia dulu di dunia konstruksi, waktu memilih IP yang mau kita kembangkan, kita sadar perkembangan teknologi itu makin maju gitu ya. Game-game yang lain makin realistik dan makin ya hyper realistik bahkan ya. Semua beradu realistik gitu ya. Game horror juga makin realistik, game action makin realistik gitu ya. Kami ngebayangin gitu ya, tetap itu akan ada fatigue point-nya juga gitu ya. Gimana sih kita mau kembali ke faedah menikmati sebuah video game itu dengan easy on the eyes, clean, warna-warna vibrant, cozy gitu ya. Tapi tetap lu bisa menikmati action, adventure gitu ya. Jadi ya itu kuncinya sih sebenarnya, kita mau cel shaded 3D. Kenapa? Walaupun itu lebih sulit sebenarnya membangunnya ya ketimbang realistik. Ya, tapi karena kita mau meningkatkan audiens itu langsung dapat hooknya karena easy on the eyes. Dulu kata teman-teman apa, dengan visual seperti itu tuh neck breaking gitu, bikin orang nengok. Kira-kira seperti itu sih ya. Oke. Dan kalau tadi gitu ya, kalau mengakui juga Mas Victor bahwa dua judul Zelda di Switch adalah ya IP yang sangat fantastis gitu ya. Bener-bener itu. Tapi Andalas tidak dirancang hanya untuk Switch aja kan? Enggak dong? Oh enggak ya. Justru ya. Sebenarnya kalau, wih gila juga kalau jawabannya iya, wah ini salah. Enggak. Wah gila sih. Justru karena penikmat Zelda hanya bisa melalui Switch kan. Kali ini mungkin yang menyukai art style yang mirip-mirip sama-sama bisa menikmatinya di Steam. Oke. Steam menjadi first channel kita untuk launching pertama kali di Steam ya. Tapi kita tetap ada rencana porting juga ya, ke PlayStation dan Switch juga ada. Oke. Game Pass? Ya. Bisa Bisa asal ya, ada channelnya ke sana ya. Intinya kami ingin bisa dinikmatin di berbagai konsol ya, berbagai platform. Nah, ngomongin platform nih ya, dan tadi berarti kan pengen menjangkau audiens yang lebih luas gitu ya. Tadi kan Zelda kan hanya bisa dimainin di satu platform gitu, dan Andalas walaupun tadi Mas Victor bilang nah jadi kita nggak akan sama seperti itu kalau dilihat dari story dan lain-lain orang-orang lain gitu kan. Tapi dari back story-nya Mas Victor sendiri yang berada di industri yang itu harus perputaran uangnya kayaknya sih sefantastis itu gitu ya. Kalau dibanding industri game kayaknya, apakah apple to apple atau dibandingkan gitu, apalagi yang baru merintis gitu, kayaknya bumi dan langit. Nah, proyeksinya gimana nih dengan switch industri ke industri yang berbeda sekali, dan ya kita tidak ngomongin ini ya, tidak ngomongin sedang, justru ini lagi berkembangnya kayaknya industri game Indonesia gitu ya. Kalau lihat data dari Agi atau ya kita ngomongin YX atau G2G gitu ya, begitu banyaknya judul-judul baru yang oke kok gitu kan. 2026 juga cukup banyak judul-judul game lokal yang oke gitu kan. Gambir Studio punya game yang fantastis banget gitu. Nah gimana kalau menurut Mas Eko? Ya kalau sebagian orang bilang kenapa nggak bikin dengan skala kecil gitu ya, budgetnya kan otomatis besar kalau skalanya besar gitu ya, besar. Tapi besar atau kecil itu sebenarnya agak relatif sih Mas, gitu ya, agak relatif. Jadi gini, kalau saya spoil, beberapa teman rekan-rekan game dev ya, berapa budget pembuatan ini adalah spoil, mereka bilang kaget, besar sekali gitu ya, kok nekat bikin sebesar itu gitu. Tapi waktu tahun lalu kami berkesempatan bisa tampil di Gamescom di Jerman, itu kan banyak negara lainnya, ada Korea, ada rekan dari Korea Selatan dan juga di Malaysia yang bikin game agak serupa, adventure petualangan anak-anak bisa open world gitu ya. Gue bilang wah ini similar nih, terus mereka juga menanyakan hal sama. Begitu kita spoil, mereka bilang wow kecil sekali katanya. Itu mana cukup.
Jadi besar kecil tuh relatif sebenarnya. Oke. Ya, jadi kalau memang kita mau bangun skup kecil, kalau budgetnya kegedean ya itu baru out of ini gitu ya. Tapi ya sesuai dengan skupnya sih sebenarnya. Tapi kalau ngelihat studio yang sekarang gitu ya, dan mau pindah studio juga ya, Mau pindah lebih besar, geser sedikit lah ya. Yeah. Masih sama gedungnya ini juga. Tapi tim 20 untuk studio yang berjalan 20 itu yang 20. onsite ya, yang Onsite-nya 20 orang. onsite-nya 20 plus masih ada tim-tim eksternal tim juga ya. Masih ada. Oke, itu rasanya tim yang cukup besar juga berarti ya. Ya lumayan lah ya untuk ukuran Lagi-lagi relatif lah. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu cukup besar tim 20 gitu kan. Dan ya belum investasi-investasi yang lain gitu kan. Kalau dilihat dari apalagi Mas Victor nggak jalan sendirian gitu, kayaknya proyeksi profitnya udah dirancang sedemikian rupa gitu kayaknya. Oke, kita untuk tadi yang dikatakan invest segitu besar sampai membuat sebagian orang terkenal, walaupun ada pihak lain yang mengklaim segitu mana cukup untuk proyek sebesar Andalas gitu. Nah itu gimana sih untuk kita mungkin banyak di semua friends yang penasaran juga, wah ini harus seberapa sih kita naruh, berpikir soal ya model awal gitu kan. Ya untuk menjawab itu sih Mas Dipta, sebenarnya kita sama aja kayak bangun. Saya analogikan dengan konstruksi juga ya. Yes. Analogikan juga ya. Bangun gedung, bangun rumah sama bangun high rise building sama-sama bangun ya. Saya mau sama-sama 2 tahun juga bisa kok. Secara waktu sama bisa. Bangun rumah 2 tahun bisa. Bangun gedung tinggi 40 lantai lebih 2 tahun juga bisa. Ya, berarti bedanya di mana? Di skopnya, budgetnya, kekuatan fondasinya semua berbeda kan. Jadi saya nggak akan encourage semua orang untuk ayo bangun yang besar, nggak juga gitu. Saya juga percaya bahwa kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa melihat, dan yang penting adalah melakukan hal-hal seputar project management. Di project management itu kita harus memanage timeline yang ketat, keuangan, talent management, risk management, dan juga change management, perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini penting sekali. Banyak orang meremehkan hal-hal yang namanya change management ini, nggak kepikir gitu loh. Orang taunya cuma nyari PM gitu ya, project management. Yang penting waktu dijagain sama duit gitu ya, nggak cukup sebenarnya. Ya, elemen-elemen yang lain itu masih banyak gitu. Syukurlah ya rekan-rekan saya semua, kita mungkin nggak punya latar belakang di video game development ya, tapi urusan manajemen yang lain ya sebenarnya mereka kuat, sangat kuat. Business development ya, itu juga kuat ya. Jadi semua yang kita lakukan strateginya melangkah dengan hati-hati dan perlu pertimbangan juga. Segala risiko juga kita ukur. Mengenai masalah profit, akan profitable apa enggak, makin besar modelnya, BEP-nya berapa lama gitu ya. Bahkan ya kami tidak meng-aim itu sebagai target. Kita harus balik modal. Nanti kalau nggak balik modal tutup dong gitu ya. Kita harus berpikir lebih sustain dari itu. Sustainability plan-nya juga ada gitu ya. Ya how ini bisa become service industry mungkin ya, jadi game bagaimana bisa jadi percontohan buat yang lain. Project management dalam game itu penting gitu. Maka buat kami ini adalah masa-masa adalah pembuktian. Karena percuma yang saya ngomongin di sini nih, teman-teman Gizmo Friend ini belum tentu bisa percayain kata-kata saya karena IP kita belum jadi gitu ya. Tapi kalau setelah jadi ntar boleh panggil lagi deh. Kita akan share benar-benar how memanage yang baik, bagaimana, apa sih kuncinya supaya nggak telat gitu ya. Oke. Semua cuma teori soalnya Mas, kalau nggak dipraktekin dengan baik. Tapi penasaran ya, karena tadi udah ngomongin soal manpower juga, gitu ya. Dan belum punya latar belakang produksi game. Empat foldernya sama lah ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Nah, gimana nih strategi rekrutmen buat ya tim yang bisa diukur sendiri? Yang mana kan mereka pasti tim yang direkrut orang-orang yang punya kompetensi di produksi game, bro. I see. Sebenarnya untuk menjawab itu kami punya dua KPI, bahkan kami bukan KPI ya, malah KPPI. Buat kami performance is one thing, tapi persona is another thing. Buat kami bobotnya sama.
personality ya. Begitu kita ngomong performance, berarti kita harus nyari orang yang menghasilkan quality yang bagus, cepat, nggak banyak rewardnya ya. Dia bisa kerjanya dengan cepat ya, dan quality-nya bagus ya, seperti itu. Itu hal-hal yang performance kan. Tapi tentang persona adalah bagaimana orang ini punya mindset yang baik, komunikatif yang baik. Dia bisa reliable, bertanggung jawab setiap ucapan. Itu yang kami cari. Jadi buat kami nggak keberatan kalau nggak pinter-pinter amat talent kita. Tapi keinginan untuk belajarnya tinggi, curiosity-nya tinggi, mau bertanya, komunikatif, speak up, mindsetnya mau berkembang. Ya, itu istilahnya adalah growth mindset. Itu talent-talent yang kita cari. Dan ini juga sih mungkin talentnya sekarang udah dapat gitu. Mempertahankan talentnya, apalagi tadi Mas Victor udah berkali-kali bilang IP-nya kita nih belum jadi gitu. Ya. Gimana mempertahankan talent yang existing sekarang gitu supaya mereka nggak satu bertahan dan tetap produktif gitu ya, dan yang kedua ya tetap yakin sama misi perusahaannya bahwa someday ini akan jadi sesuatu gitu. Untuk mempertahankannya ya, generasi sekarang di Gen Z yang pada melamar ya, Anda nggak bisa berharap loyalty by kontrak. Anda tidak boleh ngambil sampingan bekerja lain apa-apa, susah itu gitu. Ya, jadi kami tidak akan membatasi dari situ sebenarnya. Ya. Ini prinsipnya adalah human resource yang akan berubah menjadi human capital. Jangan perlakukan talent Anda sebagai resource yang diperes. Lu bisa apa? Lu udah bisa apa aja sih nih? Bikin yang banyak ya. Kita tidak begitu. Okay. Tapi capital, human capital adalah kita invest. Dia mau berkembang, bertumbuh, ada apa? Ayo kita ajarin, kita mentoring. Ya, kita juga ada mentoring system. Dia mau bertumbuh, mau jadi apa? Kita kasih masukan, feedback secepat mungkin biar dia bisa bertumbuh. Dia ngerasa engage, ya kita bangun culture yang enak buat anak teman-teman di atas ini, culture-nya enak gitu. Jadi orang-orang dengan seperti ini, culture tuh tidak dibangun sendiri, harus rame-rame. Jadi saya harus ngumpulin orang-orang yang sama. Okay. Semangatnya sama, ada ini nular, ini yang membuat teman-teman jadi kerja itu, I'm not saying loyal ya, tapi engage. Ya, loyalty zaman sekarang mudah dibeli. Yeah. Ada nawaran lebih gede, ya pindah. Gitu. Tapi sebenarnya engagement itu berbeda. Oke. Aku nyaman kerja di sini, aku ngerasa bertumbuh di sini, itu berbeda loh Mas. Ya, itulah kuncinya. Dan kalau dilihat tadi ya, di semua friends begitu banyak, ya kayaknya 20-20-nya tadi juga ada ya di kantor gitu ya. Hari ini ya lumayan Oke. Sistem kerja emang WFO atau? Kita full WFO. Ya. Kita percaya tadi untuk mempraktekkan kolaboratif yang bagus, komunikasi yang bagus ya. Ada antar disiplin kan itu butuh kolaborasi Mas. Okay. Dari konsep artis, dari 2D, dia harus kolaborasi. Apakah ini sesuai dengan story yang ada, naratif story-nya sama. Dari konsep 2D akan dibikin 3D-nya. Apakah konsepnya melenceng, dipastikan lagi. Dari 3D ada animasinya gitu ya. Semua pipeline ini hulu ke hilirnya harus dipastikan sinkron. Dan kami percaya komunikasi itu iterasinya lebih cepat kalau WFO gitu. Ada jam kantor nggak sih? Ada jam kantor, dan kita selalu praktekkan semuanya work-life balance ya. Selalu pulang semua tepat waktunya gitu. Jadi masuk jam? Kita masuk jam 9 pagi ya, selesai jam 6 sore gitu. Hari Sabtu dulu kita masuk setengah hari. Oke. Cuman kita perhatiin Gen Z sekarang, mereka bilang kita pengen libur dong gitu. Pengen libur dong, kok ini gimana caranya kita boleh, tapi kan secara timeline kita udah hitung, waktunya nggak cukup kalau kita ngambil Sabtu. Ya udah deh, kita kompensasi, ada 2 hari tambahan untuk menggantikan Sabtu kalian libur. 2 hari tambahan kita tambah 2 jam ya gitu. Itu nggak lembur sebenarnya, tapi tetap fix waktunya gitu ya. Jadi 20-30 selesai pulang yuk gitu. Dan ini menarik soal waktu tadi. Pengembangan game itu kan di semua friends juga tahu tidak sebentar ya, untuk apalagi untuk misi besar. Kalau dilihat sih, mungkin juga dikoreksi kalau keliru, Andalas ini kayaknya jenis project game yang gak bisa selesai dalam, kan ada juga ya waktu singkat gitu, katakanlah kurang dari setahun bahkan gitu kan. Akan ada juga developer yang memilih yang penting kita bikin dulu aja, rilis dulu, karena daripada lama nggak rilis akhirnya seperti apa nanti akhir keluaran produknya gitu kan. Banyak yang pertimbangannya seperti itu. Nah, kalau dari seorang Mas Victor sendiri, bagaimana menjaga ini tidak
kelamaan atau lama juga sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting kita akhirnya mengeluarkan sebuah masterpiece. Ya, untuk memainkan itu ada 5 elemen sih. Ini belajar dari konstruksi juga nih ya. Di konstruksi cari browsing aja adalah QCDSM, ya, quality, ya, cost, delivery time, ya, QCDS, safety, dan juga moral. 5 ini harus dimainkan dengan indah sebenarnya. Kalau ini salah, banyak saya ngeliat ya, sorry ya, maksudnya banyak juga mungkin banyak founder game yang tidak paham tentang 5 ini. Akhirnya gini, dia maunya gini, quality, gue mau gamenya bagus banget ya, tapi murah ya gue bayar ya, tapi cepet ya harus jadi ya, tapi lu orang nggak boleh sakit ya, dan terakhir lu orang nggak boleh down, nggak boleh ada stres ya. Bisa nggak? Harusnya nggak mungkin. Jadi QCDSM ini kayak main gas dan rem ya kalau pedal mobil ya. Ya, kalau kita ada waktu lebih dan ada uang lebih, itu kayak gas itu. Guys, kita ada uang tambahan lebih, kita bisa nambah scope gini. Guys, waktu kita tambahan nambah scope. Tapi kalau namanya rem, saya mau bagus, saya mau polis, itu ngerem loh. Nggak bisa kita adu benturkan. Mau bagus tapi cepat. Nah ini kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman yang lain sebenarnya QCDSM ini sakti. Kita gimana mainin pedal gas dan rem. Bukan berarti rem nggak penting. Harus ada tahu kapan harus rem, kapan harus gas. Guys, kita hari ini bulan ini agak ketinggalan dari target kita. Harusnya 6,6%, kita cuma 36%. Berarti kita masih kurang 3% tiap bulannya. Kita kebut ya, 61% tiap bulan. Ya, berarti kami sebagai manajemen tahu akan ada berdampak apa ya dengan kita mau ngebut, ya kan? Tapi kita nggak mau kualitinya berkurang. Kalau saya nggak nambah orang, kualitinya berkurang kan. Tapi kalau saya nambah orang, maka bisa paralel. Nah, kira-kira seperti itu. Memainkannya harus paham QCDSM. Wow. Ya. Nah, ini soal balance gitu, walaupun IP-nya belum jadi, penasaran juga sih, ada nggak sih ini dengan investasi yang sedemikian besar gitu ya, berjalan juga udah walaupun besar kecil tadi relatif, berjalan juga udah ya dibilang sebentar juga tidak sebentar amat, dibilang lama juga belum lama banget. Memang ada ini nggak sih, ada misi ngomongin soal legacy dari ya Andalas atau nanti ada IP-IP lain dari BC Builder Studio sendiri? Ya, yang pasti dalam kami membuat IP, kami selalu tetap punya value ya. Value kami ini, ya boleh di zoom di sini ya. Kita selalu punya GG core point. Ya, greater good, communicative, reliable, positive, integrity. Ini value-value sampai talent-talent kita pun harus menjalankan ini. Sampai jadi yel-yel kita tiap pagi harus menggaungkan ini. Sampai penilaian tadi KPI personanya berdasarkan ini. Sama dengan kita menentukan bikin game. Bikin game Andalas itu sesuai dengan faedah-faedah ini. Greater good, kami juga berharap game ini bisa menjadi kebaikan lebih baik buat umat manusia lebih besar. Maka game ini juga punya pesan moral yang harusnya kita harapkan bisa mendalam gitu ya. Khususnya buat penyintas cancer, tumor dan cancer pada anak-anak gitu ya. Karena kami ingin menyentuh encouragement, kami tidak berusaha eksploitasi sih sebenarnya, tapi ini lebih encouragement bahwa ada nilai-nilai yang bisa kita dapat dari situ. Tentang ini, game ini memang tentang harapan, tentang encourage, tentang adventure of a lifetime gitu. Bisa dinikmatin sebenarnya ya almost everyone. Tapi IGRS saya sih dapatnya kemarin 13+ sih ya. Di IP selanjutnya kami juga ya, ini tadi pagi saya juga kita lagi ngomongin tentang IP kedua ya. Ya kurang lebih sama sih. Kami akan memiliki pesan-pesan moral ya untuk greater good, untuk kebaikan yang bersama. Kami nggak akan bikin game judul sih, aman. Nggak akan bikin game ya pokoknya yang tidak untuk kebaikan yang lebih besar itu kita tidak akan mengerjakan IP seperti itu. Gitu. Oke. Nah, thank you banget insight-insight menariknya, Mas Victor. Tapi kita quick fire question dulu, alias di antara dua hal ini dijawab dengan cepat gitu ya, pilih satu aja. Bisa salah nggak? Ya, nggak ada salah dan benar, tapi pilih yang mana aja gitu ya. Mana yang lebih bikin deg-degan, urus izin bangunan atau izin lahan gitu ya, atau proses ada nanti ketika Andalas rilis
banyak bugnya? Waduh, berat banget. Tapi ya karena saya belum sampai ke tahap itu ya lebih susah izin bangunan kan. Ya. belum ngerasain. Oke. Tapi yakin deg-degannya masih lebih gede bangunan ya berarti? Mungkin. Kami berusaha memanage sebaik-baiknya tapi who knows ya. Oke. Kalau hanya boleh bawa satu konsol terdampar di satu pulau, gamenya bakal harus pilih Nintendo atau Xbox. Gue pilih di pulau kan ya, kagak ada listrik, mendingan gue beli board game nih. Gimana sih? Kalau ada colokan listriknya, I'm a Nintendo. Nintendo? Iya. Oke. Ini yang terakhir ya, berhubungan lagi sama, walaupun tadi sebenarnya sudah diselipkan, tapi pengen validasi sekali lagi nih. Masuk publisher besar di luar atau publisher lokal lebih skalanya biasa aja? Gimana pertanyaannya? Masuk publisher besar dari luar gitu ya, atau dapatnya jodohnya sama publisher lokal tapi skalanya biasa-biasa aja? Oh, prefernya. Iya, milih mana akhirnya? Ini dealnya ada dua tawaran. Oh, seandainya. Jangan dijadikan serius ya. Siapa tahu doang gitu. Ada dua tawaran, lokal atau luar. Lokal ya, tapi luar tapi gede gitu. Jadi lokal ya mungkin ada spirit lokalnya, kalau luar ya gitu lah. Ya, ini pembahasan saya sama board juga ada sih tentang ngomong ini ya. Kami akan lebih pilih lokal. Meskipun biasa aja. Ya, karena sesuai dengan value kami juga lagi ya. Lokal tuh enak, komunikatif lebih mudah, reliable, kelihatan kerjanya gitu. Kalau di luar kan kita nggak bisa manage. Terlalu ya kita nggak tahu dapat scam apa enggak, deg-degan ini bener apa enggak gitu ya. Tapi kalau lokal, I believe. Walaupun nama besar loh. Walaupun iya. Ya nama besar ada perks yang tersendiri ya, marketing otomatis ya sebenarnya ya. Tapi even itu kami lebih percaya punya partner yang mau belajar, kalaupun itu belum punya pengalaman, tapi kan dia melakukannya lebih sungguh-sungguh ketimbang yang mungkin sudah profesional sampai mungkin meremehkan project ini. Oke, that's all Mas Victor. Dan mungkin ini buat Gizmo fans yang penasaran soal perkembangan Andalas, bisa kepo-kepoin di mana? Di Instagram kami ada BC Beaver Studio ya. Di website saat ini kami lagi merombak website kalian, jadi beberapa minggu ini lagi down dulu, tapi kayaknya mungkin minggu depan udah siap ya. Ada pada saat ini harusnya udah siap Gizmo Friends. Oh pasti ya. Kalau di Steam di mana cari Andalas, nyari 10 kata aja udah ketemu kok pasti kita. Oke. Dan kalau mungkin mau ngobrol-ngobrol personal soal switch career seperti Mas Victor yang switch career, boleh mencolek-colek DM personal atau LinkedIn mungkin atau kemana? Boleh, kalau mau ngobrol panjang, enak sih mampir aja sini, banyak kok yang kesini. Banyak mampir ke studio kami, pengen lihat ngobrol-ngobrol, nanya ngafe. Cari aja berarti di Maps ya? Iya, cari The Smith, langsung ngomong berang-berang sibuk, nyari ke resepsionis langsung tahu. Oke. Kalau begitu nice insight banget Mas Victor. Sama-sama Mas. Lancar-lancar buat ngembangin Andalas dan apapun yang direncanakan bersama BC Beaver. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Gizmologi, Gizmo Talk tayang setiap hari Senin. Follow juga kita di media sosial, di Instagram, TikTok, di @Gizmologi, dan follow juga gizmotalk.id, dan pantau juga perkembangan teknologi yang lebih intens lewat website gizmologi.id. Oke, kalau gitu saya Dita pamit undur diri, juga Mas Victor. See you next episode and bye bye guys.